Selamat datang pada video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal lanjutan dari trigonometri. Langsung saja kita masuk soal yang pertama. Tentukan panjang sisi segitiga sama sisi yang memiliki tinggi 12 cm. Nah, di sini adalah kata kuncinya sama sisi. Nah, untuk mempermudahkan kita akan buat dulu segitiga ABC. Nah, memiliki tinggi 12 cm. Itu yang mana? Ya, kita tarik garis tegak lurus terhadap AB dari titik C. Nah, ini yang 12. Sama sisi artinya semua sudutnya itu memiliki besar yang sama. Kalau jumlahnya 180 berarti dibagi 3. Ini 60 karena ini dibagi 2 sudut C-nya jadi 30. Untuk mempermudah kita bikinlah segitiga BCD. Nah, seperti ini. Sehingga kita gunakan rumus sinus B. Sin apa rumusnya? Demi CD per BC. Sehingga sin 60 derajat, CD-nya berapa? Ya, 12. BC-nya kita misalkan dengan X. Sehingga sin 60 setengah akar 3. Jadi kita ubah bentuknya jadi akar 3/2. Sampai di sini kita kalikan silang, jadi akar 3X sama dengan 2 kali 12. Sehingga diperoleh nilai X 24 per akar 3. Nah, kalau seperti ini kita kalikan dengan akar sekawan. Kalikan dengan akar 3. Sehingga akar 3 per akar 3. Jadi hasilnya yaitu X sama dengan 24 per 3 akar 3. Nah, ini kita sederhanakan sehingga diperoleh nilainya 8 akar 3 cm. BC 8 akar 3 berarti AC dan AB-nya juga 8 akar 3 karena dia adalah sisi segitiga sama sisi. Jadi, panjang sisi segitiganya adalah 8 akar 3 cm. Lanjut pada soal yang kedua, ada segitiga dan diketahui 3 sudutnya. Ditanya tentukanlah sin Q. Nah, ini bisa kita gunakan rumus aturan kosinus. Namun kita belum mempelajari itu, jadi kita masih menggunakan rumus dasarnya. Apa rumus dasarnya? Sin itu adalah depan per miring. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah memeriksa apakah segitiga PQR ini adalah segitiga siku-siku. Karena untuk menggunakan rumus dasar itu haruslah segitiganya siku-siku. Cara ngeceknya gimana? Pakai rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itu apa? Sisi miring kuadrat sama dengan sisi penjumlahan kuadrat penyikunya. Jadi sisi miring adalah angka yang paling besar. Paling besarnya berapa? 15. Jadi 15 kuadrat apakah sama dengan 13 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat gitu. Nah, seperti ini. Jadi, kita jumlahkan 169 ditambah 63, yaitu 233. Apakah sama dengan 225? Nah, jawabannya tidak ya, berarti ini bukanlah segitiga siku-siku. Nah, kalau dia bukan, gimana sih cara buatnya menjadi siku-siku? Tarik garis dari salah satu titiknya. Kalau di sini kita menarik garis dari R sehingga tegak lurus terhadap sisi PQ. Di sini X, berarti di sini 15 dikurang X. Nah, kita perhatikan dulu segitiga PSR. Kita dapatkan segitiga siku-siku. Sudah ada, kita akan mencari nilai dari RS itu dengan menggunakan rumus Pitagoras. Rumusnya apa? RS kuadrat sama dengan miring. Miringnya 8 kuadrat dikurang X kuadrat. Sehingga hasilnya 64 dikurang X kuadrat. Nah, segitiga yang kedua lagi, SQR. Kita cari juga RS kuadrat akan sama dengan 13 kuadrat dikurang
15 kurang X di kuadrat. Nah, jadinya 13 kuadrat kurang. Nah, ini gimana cara kuadratnya? Ingat rumus A kurang B di kuadrat adalah A kuadrat kurang 2AB ditambah B kuadrat. Jadi, ini 15 kuadrat kurang 2 kali 15 kali X ditambah X kuadrat. Sehingga hasilnya 169 dikurang 225. Nah, negatif jumpa negatif, positif 30X. Negatif jumpa positif, negatif X kuadrat. Sehingga hasilnya segini. Nah, ini kan RS kuadrat. Tadi kita dapat RS kuadrat juga. Nah, kedua persamaan ini kita substitusikan. Jadi, RS sama dengan RS. RS kuadrat sama dengan RS kuadrat. Sehingga diperoleh 64 dikurang X kuadrat akan sama dengan 56 ditambah 30X dikurang X kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan karena sama. Jadi, ini pindah ruas angka sama angka. Yang ada variabelnya tetap berarti 30X. Selanjutnya, ini kita kurangkan jadinya 8 sama dengan 30X. Nah, sebentar. Kita cek kembali ada kesalahan sepertinya. Ya, di sini di 169 kurang 225. Ini harusnya negatif, kita tambahkan dulu. Otomatis bagian bawah kita tambahkan negatifnya. Nah, negatif pindah ruas jadi positif. Sehingga hasilnya ini bukan 8, jadi 120. Sehingga nilai X-nya adalah 120 per 30. Diperolehlah nilai X sama dengan 4. Selanjutnya, nilai X sama dengan 4 ini kita masukkan ke persamaan RS kuadrat. Sehingga diperoleh RS kuadrat sama dengan 64 dikurang X kuadrat. Kita masukkan 4 kuadrat. Sehingga hasilnya itu, ini kan RS kuadrat, jadi RS sama dengan akar dari 64 dikurang 16 sama dengan akar 48. Sehingga diperoleh akar 48 ini berapa? Kalau lupa, ya kita pakai bagi-bagi 2. Bagi 2 berapa? 24. Ini dicoret-coret ya. Bagi 2 lagi. Ya, 12. Terus 12 bagi 2, 6. Bagi 2 lagi, bisa? Masih bisa ya, 3. Nah, jadi akar 48 kita tulis di sini berarti akar. Nah, kita gandengkan dua-dua dia. Jadi, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 3. Nah, ini keluar jadi 2 akar 3. Sehingga diperoleh hasilnya 4 akar 3. Sehingga akar 48 itu adalah 4 akar 3. Nah, itu baru nilai RS. Yang menjadi pertanyaan itu adalah sinus Q. Sin Q rumusnya apa? Sin, depan per miring. Depan dari sudut Q ada sisi apa? Ya, sisi RS. Sehingga RS per miringnya yaitu QR. Hasilnya jadi 4 akar 3 per 13. Itulah hasil dari sinus Q. Soal selanjutnya ada segi 4 KLMN. Diketahui KN-nya sama dengan P. Di sini ada 2 buah segitiga siku-siku. Nah, kita bikin dulu P-nya di sisi KN. Nah, ini ada sudut alfa.
Sehingga apa hubungannya KN itu dengan sudut alfa? Ya, adalah sisi di depannya. Sehingga kita menggunakan rumus yang mana kalau ada depan? Berarti rumus sinus atau tangen. Namun kalau tangen itu adalah tandesa, depan per samping. KL tidak dibutuhkan lagi, sehingga kita menggunakan rumus dari sinus sudut alfa. Bagaimana hasilnya? Ini kita tulis dulu. Sin alfa itu sama dengan depan per miring. Depannya adalah sisi KN per miringnya apa? Iya, LN. Nah, selanjutnya sin alfa kita ganti. KN kan diketahui. Jadi kita ganti nilainya menjadi P per LN. Nah, LN akan kita gunakan untuk mencari LM nantinya. Berarti LN sama dengan, nah ini kita kali silang, berarti sin alfa dikali LN sama dengan P kali 1. Sehingga nilai LN adalah P per sin alfa. Nah, kita lanjut ke segitiga LMN. Ada sudut beta. Apa hubungan LM dengan sudut beta? Iya, sisi samping. Samping diketahui dan miring diketahui, berarti kita menggunakan rumus dari cos. Cos beta adalah LM per miringnya apa? Iya, LN. Sehingga LN udah kita cari terlebih dahulu. Jadinya ini kita buat dulu cos beta akan sama dengan LM per LN-nya apa? P per sin alfa. Nah, ini kita bisa kali silang. Jadi cos beta per 1. Jadi LM sama dengan cos beta dikali P sin alfa. Nah, ini kita susun sampai sini udah benar, cuman kita susun dari yang sisinya aja, berarti P cos beta per sin alfa. Itulah panjang dari LM. Nah, soal selanjutnya yaitu cos negatif 45 derajat dikurang sin negatif 510 derajat. Nah, di sini sudutnya negatif. Jadi, kalau sudut negatif kita anggapnya dia ada di kuadran 4. Sehingga, kalau di kuadran 4 yang nilainya positif apa? Iya, adalah cos. Berarti di sini nanti nilainya positif dan sin otomatis dia akan bernilai negatif. Nah, nanti kita tulis negatif dari sin 510. Nah, jadi kita tulisnya cos 45 derajat dikurang negatif sin 510. Jadi negatif dari derajatnya udah pindah keluar. Jadi negatif sin 510 derajat. Nah, sampai di sini kita akan ngolah nilai sin 510-nya. Jadi untuk cos kita tulis tetap cos 45 derajat. Nah, kurang jumpa negatif. Jadinya tambah. Nah, sin 510 lebih dari 360 kan? Jadi kita bikin 1 dikali 360 ditambah berapa? Yang menghasilkan 510 tambahannya. Iya, tambahannya adalah 150 derajat. Nah, sampai sini bisa ya. Selanjutnya nanti yang akan kita ambil 150-nya aja. Karena emang rumusnya begitu. Nah, ini kita bikin tetap cos 45 derajat ditambah sin
150 derajat. Nah, kalau udah seperti ini, kita olah lagi. Sin 150 derajat itu ada di kuadran berapa? Ya, di kuadran 2. Nilai sin di kuadran 2 positif. Sehingga cos 45 derajat ditambah sin. Kita mau pakai apa? 90 tambah boleh, 180 tambah boleh. Kurang. Kita pakai yang 180 kurang aja ya, biar namanya tidak berubah. Kurang 30 derajat. Sehingga cos 45 derajat ditambah jadinya sin 30 derajat karena dia positif, tidak negatif ya. Kalau dia negatif nanti dikasih negatif. Sehingga cos 45 berapa? Ya, setengah akar 2. Tambah sin 30. Setengah. Jadi kalau untuk sudut istimewa kita harus hafal ya berapa nilainya. Nah, ini seperti ini. Nah, kita keluarkan sama-sama ada setengah nih. Jadi setengah kali akar 2 tambah 1. Itulah hasil dari cos negatif 45 derajat dikurang sin negatif 510 derajat. Nah, demikianlah video pembelajaran kita kali ini mengenai bahas soal dengan materi trigonometri. Semoga video ini dapat dipahami dengan mudah dan tentunya bisa berguna untuk kita semua. Jangan lupa tetap di rumah aja, melakukan hal-hal positif seperti belajar dan lainnya. Sampai jumpa pada video pembelajaran kita selanjutnya.